Di rumah sederhana itu, suara pertengkaran kembali pecah. Uang yang tak pernah cukup lagi-lagi jadi pemicu. Sejak awal menikah, Sumi selalu mendambakan kemewahan. Hidup sederhana baginya adalah penjara. Assalamualaikum, Mi. Aku pulang. Waalaikumsalam. Mana gajinya? Ini, Mi. Maaf ya, cuma segini. Astaga, Mas. Segini doang. Mas pikir cukup buat makan seminggu? Aku tahu ini kurang, tapi aku benar-benar sudah kerja keras. Besok aku coba cari tambahan. Sabar ya. Sabar, sabar. Tiap hari sabar. Aku capek, Mas. Hidup miskin terus begini. Lihat tetangga sebelah. Tiap minggu belanja baju baru. Kita nggak pernah. Aku juga capek, Mi. Tapi aku berjuang buat kita. Kalau cuma pulang bawa uang receh gini, mending keluar lagi. Jangan balik sebelum dapat tambahan. Ucapan itu menusuk hati Andi. Dengan langkah gontai, ia pergi tanpa tujuan, merasa gagal sebagai suami. Malam yang sepi membawa langkah Andi tanpa arah. Di depan sebuah rumah megah, ia terlelap dalam kelelahan. Takdir mempertemukannya dengan Vina, teman masa SMA yang kini hidup sukses. Andi, serius ini kamu? Vina, ini rumahmu? Iya. Kok kamu bisa tidur di depan sini sih? Ada apa sebenarnya? Duh, apa aku cerita? Tapi mungkin lebih baik jujur. Sebenarnya aku tadi ribut sama istriku. Dia nyuruh aku keluar lagi. Katanya uangku nggak cukup. Aku bingung, akhirnya duduk di sini, terus ketiduran. Ya Tuhan, kasihan banget kamu. Masuk dulu, biar bisa makan dan istirahat. Aku nggak tega lihat kamu begini. Tapi nggak apa-apa aku masuk. Nanti suamimu gimana? Tenang aja, aku belum punya suami kok. Oh, maaf. Iya, baik. Makasih, Vin. Pertemuan lama itu membuka jalan baru bagi Andi. Sebuah harapan yang tak pernah ia temukan di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, Andi pulang dengan secercah harapan. Vina bukan hanya menolong, tapi juga memberi pinjaman agar Andi bisa membawa sesuatu untuk keluarganya. Namun sambutan istrinya lagi-lagi penuh prasangka. Assalamualaikum, Mi. Aku pulang. Udah, nggak usah basa-basi. Ada tambahan duit. Alhamdulillah ada. Nih uangnya. Wah, banyak banget. Ini kamu nggak nyuri kan, Mas? Astagfirullah, Mi. Ya enggak lah. Ini pinjaman dari Vina, teman SMA kita dulu. Hah? Vina? Cewek yang dulu suka sama kamu itu? Iya, tapi itu dulu. Dia malah nawarin kerjaan buat aku. Wah, bagus dong. Kalau bisa minta jabatan tinggi sekalian, Mas. Biar gajinya gede. Astagfirullah, Sum. Aku baru mau kerja, kok udah mikir begitu? Allah, paling kamu takut sama suaminya. Dia belum punya suami. Belum. Cantik, kaya, tapi masih single. Jangan-jangan dia masih suka sama kamu. Udah, jangan dibahas. Mas, aku punya rencana. Kalau kamu deketin dia, apapun pasti dia kasih. Kita bisa kaya, Mas. Ih, Sumi, jangan keterlaluan. Dia udah nolongin kita. Aku gak mau berbuat dosa. Ya, belain terus tuh cewek. Jangan-jangan kamu mulai suka ya sama dia. Astagfirullah, Sumi. Rezeki mulai terbuka, tapi di hati Sumi tumbuh rencana licik, menukar suaminya demi harta. Hari-hari berlalu, Andi mulai bekerja di perusahaan Vina. Pertemuan demi pertemuan membuat keduanya semakin dekat. Bu Vina, maksud saya, bos,
Ini laporan yang ibu minta. Andi, jangan kaku. Kita kan udah temenan lama. Panggil aku Vina aja. Iya, tapi tetap aja kamu atasan aku sekarang. Atasan atau bukan, aku pengen kamu nyaman di sini. Makasih ya, Vin. Kamu sudah bantu aku banyak. Andi, kadang aku mikir kalau dulu kita nggak pernah berpisah, mungkin hidup kita sekarang beda. Maksud kamu? Nggak usah dijawab. Aku cuma masih ingat aja. Beberapa hal susah dilupain, termasuk kamu. Astagfirullah. Jadi benar kata Sumi. Tapi aku sudah punya istri. Kenapa hatiku jadi goyah begini? Perasaan lama yang terkubur kini kembali. Hati Andi mulai terombang-ambing antara cinta masa lalu dan kesetiaan. Di hati Sumi, rasa iri berubah jadi rencana kelam. Sumi, gimana kabarnya? Ya, gini-gini aja. Kok kelihatannya kamu lagi ada masalah? Aku bosan hidup miskin terus. Dan aku tahu, kamu masih suka sama Mas Andi kan? Kalau boleh jujur, iya. Tapi dia suami kamu. Aku gak akan ganggu. Justru itu, aku kesini mau tawarin sesuatu. Aku rela lepasin Andi. Asal kamu bayar. Astagfirullahaladzim, kamu sadar gak apa yang kamu bilang? Aku serius. Aku gak cinta dia lagi. Aku cuma butuh uang. Kamu mau kan sama dia? Aku gak mau hancurin rumah tangga orang. Rumah tangga kami sudah hancur, Vin. Aku udah gak sayang dia. Meski hatinya menolak, Vina melihat rumah tangga Andi dan Sumi memang sudah rapuh. Tekad Sumi membuatnya tak lagi bisa menahan perasaan yang lama terpendam. Kalau itu benar-benar keputusanmu, aku siap. Aku kasih kamu harta yang cukup buat hidup mewah. Rumah, mobil, uang miliaran, setuju. Tapi ingat, jangan pernah nyesal. Aku gak akan nyesal. Kesepakatan gelap itu menandai awal kehancuran rumah tangga Andi dan Sumi. Setelah kesepakatan itu, hati Sumi semakin dingin terhadap Andi. Keserakahan membuat cintanya padam. Mi, kenapa akhir-akhir ini sikapmu dingin? Udahlah Mas, aku mau kita pisah. Astagfirullah. Kenapa tiba-tiba begini? Aku udah gak cinta lagi. Hidup miskin bikin aku capek. Sum, jangan gini. Kita kan udah janji susah senang bareng. Aku rela kerja apapun buat bahagiain kamu. Janji gak bisa bikin aku kenyang, Mas. Baiklah, kalau itu maumu. Tapi jangan nyesel, Sum. Mana mungkin aku nyesel? Aku bakal kaya sebentar lagi. Tanpa angin, tanpa hujan, Andi mendengar permintaan cerai dari Sumi. Rumah tangga yang ia pertahankan runtuh seketika. Di titik terendah, Andi menemukan cahaya baru, Vina. Andi, kenapa ngajak aku ketemuan? Aku udah pisah sama Sumi. Sekarang aku gak punya tempat tinggal. Astagfirullah, sabar ya Andi. Aku gagal jadi suami. Kadang aku mikir, andai dulu aku bersama kamu, mungkin aku lebih bahagia. Kalau gitu, jangan cari kontrakan. Lebih baik kita nikah. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Nikah? Secepat itu? Iya, aku tahu kamu juga sayang sama aku. Jangan tunggu lama. Baik, aku janji gak akan sia-siain kamu, Vin. Aku percaya sama kamu, Mas Andi. Dari kehancuran, Andi menemukan cinta yang tulus. Bersama Vina, ia melangkah ke babak baru kehidupannya. Sementara Andi menemukan kebahagiaan baru, Sumi justru merasakan pahitnya karma. Semua harta dari Vina ia hambur-hamburkan untuk foya-foya, hingga akhirnya ditipu oleh pacar barunya. Kini ia jatuh miskin,
bahkan lebih miskin dari sebelumnya.